Baik, sangat luar biasa sekali materi yang Bapak Abdul Hafid Khalid sampaikan tadi. Kebetulan Bapak Abdul Hafid ini adalah salah satu penginisiasi dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya mengenai kendala apa yang kalian hadapi selama merintis usaha. Usahakanlah pada kesempatan kali ini minta sebanyak-banyaknya solusi dari narasumber kita yang luar biasa. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Saya, Mas. Ya, silakan. Silakan. Ini Mas, saya ada beberapa bidang usaha termasuk supplier beras dan jasa layanan. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat usaha kita bisa autopilot, Mas, begitu. Ya. Makasih. Langsung saya jawab ya. Iya, Jadi silakan. begini, ini kita udah ngomong strategi ya. Bagaimana sih kita bisa mengembangkan usaha kita dengan strategi yang tepat. Balik lagi, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mardigu ya. Semua itu harus dimulai dari pasar. Tentukanlah pasar yang benar-benar mau kita masukin. Nah, kita analisa dengan sebaik mungkin pasarnya. Anda kalau belajar di statistik atau di industrial behavior, kita ini punya cara meriset pasar. Dengan ilmu statistik itu kita bisa nggambarin baik pasar yang saat ini ada, bahkan bisa kita proyeksikan untuk kedepannya seperti apa. Nah, dari proyeksi-proyeksi itu, kita juga bisa selain memproyeksikan, kita juga bisa tahu siapa kompetitor-kompetitornya. Sehingga kita tahu share market-nya atau share market itu berarti pembagian pasar ya. Oh, si A dengan merek beras ini tuh menguasai pasar sampai sekian persen. Jaringannya di toko ini, toko itu, di sana, di kota ini, di kampung ini, dan sebagainya. Itu ngomong riset pasar. Jadi kita harus paham persis pasar ini kondisinya saat ini seperti apa, yang sudah main di pasar siapa saja, mereka pegang berapa banyak. Itu ada metodologinya. Dari situ kita bisa nentuin, kita nanti mau bersaing di pasar yang mana. Pasar yang paling premium, pasar yang menengah, atau yang paling bawah. Belum tentu yang premium yang paling bagus, karena pasti akan kembali ke kapasitas kita. Belum tentu yang bawah juga paling jelek. Tergantung juga potensi yang ada saat itu, dan juga kapasitas kita. Nah, pertimbangan-pertimbangan beginilah yang akan menentukan keputusan terbaik bagi kita, mau menyasar ke pasar yang mana. Nah, contoh beras. Beras ini kan nggak mungkin nggak dikonsumsi kalau sama orang Indonesia ya. Ini mainan dagang yang tidak ada matinya. Karena pasarnya setiap hari dimakan oleh manusia yang jumlahnya Indonesia ini hampir 300 juta orang. Nggak ada matinya. Tapi nggak semua berhasil kan dalam bisnis ini. Meskipun pasarnya besar, peluangnya besar, tapi belum tentu semua berhasil jalanin ini. Kenapa? Pasti kita harus menilai rantai pasok, ya, mulai dari pasar, rantai pasok, logistik, kemampuan keuangan kita, sampai terakhir nanti ke produk dan brandingnya. Nah, hal-hal ini yang harus dipelajari, dikupas lebih dalam. Pengetahuan ini kalau kita miliki sambil kita berproses di lapangan, nanti akan ketemu satu jawaban, oh berarti yang terbaik buat kita itu jalanin strategi yang seperti ini. Karena belum tentu strategi itu juga berhasil dijalankan oleh orang lain yang mempunyai usaha yang sama dengan kita. Ya. Karena setiap strategi, ngomong strategi, technical, itu semua sangat bergantung dengan kondisi kita dan kondisi apa yang sudah kita amati di pasar. Jadi tidak semua strategi itu akan berhasil.
Itu sangat bergantung dengan kondisi. Makanya fungsi dari coaching klinik itu diskusi yang detail begitu. Nah, nanti di setiap tatap muka boleh ditanyain sampai cukup detail atau di grup WA nanti gimana ini polanya. Kita bisa ngasih contoh beberapa branding beras yang cukup berhasil. Di Jawa ada Topi Koki. Topi Koki ini hampir menguasai seluruh market di retail modern. Di kelas premium. Jadi kalau di kelas premium orang-orang yang cukup berada itu, ini beras mahal banget. Ini berasnya mahal, brandnya Topi Koki. Saya tahu pengelola-pengelolanya, termasuk teman-teman juga. Dia masuk di pasar pertama itu premium. Mendefinisikan pasar premium itu seperti apa. Kenapa dia masuk di pasar premium? Karena dia sudah riset pasarnya dulu. Pasar premium ini orang-orang kaya yang kalau mau beli berapapun dia berani bayar, asalkan memang berasnya enak, sehat, higienis, kalau perlu organik. Nah ini niche market. Niche market ini pasarnya nggak banyak, tapi untungnya luar biasa tebal. Tinggal branding, positioningnya tepat. Nah ini nggak mudah, karena itu riset pasarnya dia panjang. Setelah dia berhasil menguasai pasar premium, dia mulai bikin brand lain untuk nyasar pasar menengah. Ya, nah ini strateginya bertahap. Ini penting. Beda lagi dengan food station di Jakarta misalkan. Dia jualan beras juga, punya BUMD Jakarta. Awal kali dia masuk di penyediaan beras untuk umum. Ya sembarang lah, pokoknya berasnya nggak kutu. Mohon maaf Pak Abdul Hafid, termute Pak. Oke. Kalau di BUMD-nya Jakarta Food Station itu awalnya dia sudah menguasai jejaring pasar di kelas menengah bawah. Setelah ini, setelah dia paham persis, dia mulai nyodok ke pasar atas premium. Dia punya merek tersendiri. Nah ini penting mempelajari hal-hal begini karena ada yang mulai dari bawah, ada yang mulai dari atas. Riset pasarnya yang harus kuat. Bagaimana cara meriset pasar itu ada metodologinya. Nah, harus belajar. Nggak usah pusing misalkan kuliah statistik dulu, nggak perlu begitu. Ya, ini ilmu yang bisa dipelajari saat proses di lapangan. Asalkan ada yang ngasih tahu Anda. Oh, caranya ngeriset itu yang paling simpel begini loh. Nah, itu nanti bisa diskusi lebih lanjut saat tatap muka. Karena diskusi begini pasti panjang, ya. Makanya kami menyediakan coaching klinik itu untuk masalah-masalah yang begini. Masalahnya udah cukup detail, cukup teknis. Kalau webinar gini banyak keterbatasan. Kira-kira begitu ya, Mas? Siap, Mas. Baik, Mas. Baik, Mas. Ya, yang lain. Lagi dari teman-teman. Saya Mbak, boleh? Boleh Mbak Teki, silakan pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan sebelum sholat ya, bisa mengingatkan juga sudah azan. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan yang simpel saja, Pak. Ini how to be survive. Nah, yang saya lihat, saya pribadi, saya tidak tahu juga sama teman-teman, tapi yang saya lihat adalah di Kolaka itu banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang akhirnya gulung tikar. Dikarenakan ya tidak bisa survive dengan keadaan, apalagi sekarang dengan masa pandemi. Yang sering saya temukan, teman-teman yang sering diskusi dengan saya, adalah bingung dengan pasar. Di Kolaka itu dia punya rata-rata cepat bosan dengan cepat bosan dengan apa yang ada. Soalnya kalau ada kafe yang lagi ngetren, terbuka kafe berapa banyak gitu. Ada yang buka ini laris, ikut-ikutan semua. Akhirnya survive-nya itu ya sudah tidak laku lagi, ya mending saya gulung tikar daripada saya rugi. Nah, yang saya pribadi bingungkan dan teman-teman yang sering diskusi dengan saya adalah bagaimana survive itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita bisa go outside dari Kolaka. Karena kalau cuman Kolaka dengan penduduk yang hanya sekian banyak, tidak bisa menampung dengan hasrat kita ingin jadi pengusaha yang sukses yang seperti Bapak bilang tadi.
Dan yang membingungkan adalah jalan menuju market di luar Kolaka ini agak sulit. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, how to survive. Yaitu tadi, how to survive itu balik lagi ke seberapa lapar Anda. Kalau orang lapar itu dia pasti melewati batasan-batasan yang mungkin dia sendiri merasa nggak masuk akal. Ya, kalau orang dibiarin di padang pasir, nggak bawa bekal apapun, insting pertama dia adalah bagaimana selamat. Ya, bagaimana caranya dia keluar dari padang pasir ini. Bahkan mungkin yang dia awalnya lemah, kena panas sedikit dia melipir gitu ya, nggak pengen hitam. Ya kalau udah kondisi begitu gimana? Dia pasti akan keluar semua potensinya untuk survive. Ini yang disebut potensi manusia itu sama. Semua melakukan hal yang sama. Lagi ini bahasnya langsung untuk dulu. Karena apa? Bisnis sekarang itu atas oleh ruang dan waktu. Itulah keuntungan kita berasa di generasi milenial dan zilenial. Semua bisa online. Apa yang dianggap susah, Mbak Teki ya, Mbak Teki Kiriasti. Nah, yang dianggap susah itu limitasi. Ya, kita menganggap itu limit kita. Itu balik lagi asumsi kita. Kita mengasumsikan bahwa keluar dari sini itu susah. Asumsi. Anda sudah membatasi bahwa ini tuh susah. Karena apa? Belum tahu caranya. Benar nggak? Kalau sudah tahu caranya, saya yakin Anda akan ngomong, oh nggak sesusah itu kok. Bagaimana supaya kita melihat ini nggak susah? Itu tadi, teman-teman, pergaulan, lingkungan, ini yang akan menentukan. Ya. Dulu, saya menganggap ngelola satu perusahaan aja itu udah pusing loh. Ya, belum lagi urusan SDM, urusan pajak, ya, urusan marketing, operasional gitu. Ternyata saat kita men-setting limitasi atau batasan kita itu di sini, ya kita berhenti di sini. Tapi saat pengetahuan kita bertambah, mentalitas kita bertambah, yang semula di sini ya batasannya, kita akan berani menggeser untuk naik. Nah, seberapa besar kita mendorong kenaikan ini, itu dari seberapa besar usaha kita. Usaha itu ditentukan dari seberapa panas api dalam diri Anda. Itu. Seberapa lapar kalau Pak Mardiko ngomong. Itu yang akan membuat kita akan survive. Batasan inilah yang seringkali asumsilah yang membuat batasan. Kita harus nanti kalau diskusi, oh caranya itu ternyata bisa begini loh. Caranya bisa begitu loh. Baru kita akan keluar dari batasan yang kita setting sendiri. Nah, limitasi ini penting loh. Karena sebetulnya manusia itu hampir tidak punya limitasi. Yang sering melimitasi adalah diri kita sendiri. Asumsi kita, pola pikir kita, mentalitas kita. Nah, ini yang sering melimitasi diri kita. Pencapaian kita akhirnya sesuai dengan cara pandang kita dan mentalitas kita. Itu yang kita limitasi sendiri. Itu baliknya ke kita loh. Dan jangan pernah nyalain yang lain. Jangan pernah nyalain kondisi di sekitar kita. Jangan. Kalau Anda masih menyalahkan itu, Anda akan stop berhenti di situ. Ya, sesusah apapun, berapa banyak Anda boleh baca. Orang yang nggak punya apa-apa sampai jadi banyak banget. Ya, dia mulai. Saya punya tetangga yang di Jakarta itu mungkin teman-teman kenal juga. PS Store. Nah, saya kira banyak yang kenal ya PS Store ya. PS Store itu putra Siregar Store, dia jualan apa ya? Nah, handphone ya kan, aksesoris, laptop dan sebagainya, itu terkenal banget.
sekarang banyak artis ya, temennya sekarang Atta dan lain-lain. Anda kalau tahu betul itu perjalanannya, itu anak gila loh itu. Ya. Dia anak yatim piatu, hidupnya di jalan, besar di jalan, benar-benar di jalan dia. Bayangin loh, ini anak gelandangan, tahu nggak? Di Medan dulu dia gelandangan, terus ke Batam, dari usia kecil dia begitu. Sampai nemu, oh aku bisnis handphone, oke. Sampai dia punya strategi marketing online yang seperti ini. Dan setiap hari dia bagi-bagi makanan, kalau di Jakarta itu. Setiap hari. Coba, kalau hitung-hitungan, buset deh, dia tiap hari bagi makanan berapa ratus porsi, kira-kira untungnya habis nggak? Enggak tuh, tambah kaya dia. Ya nggak? Itu limitasinya kurang apa dia? Orang tua nggak jelas. Dari kecil nggak pernah sekolah, hidupnya di jalan. Kurang keras apa itu? Ya, benar-benar di jalan. Sampai bisa seperti ini. Kenapa? Nah itu tadi, kan dia mau belajar. Jadi jangan melihat orang itu hanya dengan pendidikannya. Enggak. Bahkan seringkali orang berpendidikan itu cenderung melimitasi dirinya. Kan aku berpendidikan, masa aku ngelakuin itu? Ya enggak? Loh, itu limitasi juga loh. Aku kan sarjana, malu lah kalau begitu. Benar nggak? Mohon maaf ya, saya ini berkaca pada diri saya. Saya dulu SMA, salah satu SMA terbaik di Jawa Timur. Nggak gampang masuk SMA saya. Kuliah, salah satu jurusan terbaik di kampus saya. Nggak gampang loh masuk situ. Tapi dari kuliah saya jualan tempe. Ayo, malu nggak kira-kira? Malu sih saya dulu. Bener, saya jualan tempe keliling gitu. Malu saya. Tapi saya tahu bahwa saya harus melawan rasa malu itu untuk belajar supaya ini nggak jadi limitasi saya. Selama saya tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma agama, bagi saya akan jalanin apapun. Cuma latihannya memang harus keras. Saya sadar dari awal saya harus berlatih dengan keras. Saya tinggalkan rasa malu, gengsi, dan sebagainya. Nggak apa-apa, saya ketemu teman saya jualan, saya nggak apa-apa, nggak malu. Awalnya malu sih, saya akuin. Tapi lama-lama saya telan aja gitu. Memang saya mau latihan. Nah ini penting, limitasi itu, diingat ya, limitasi itu bisa di-upgrade. Jangan pernah membatasi diri kita. Ya, wah saya ini bisanya cuma ini. Sekarang, kalau Anda belajar nanti bisa juga yang lain. Paham ya? Ini soal cara pandang dan nanti bangun mental kita. Tidak boleh dilimitasi. Kalau Anda ngerasa sulit, berarti, ya ini ya kuncinya. Kalau Anda sedang merasa sulit, artinya itu limit Anda harus segera digeser. Ya, ini penting nih. Kalau Anda sedang merasa susah, berarti Anda sedang mencapai titik limitasi yang sedang Anda bangun. Segera digeser. Cara gesernya gimana? Kamu terobos itu rasa sulitnya. Sampai benar-benar bisa ngatasi sulitnya, berarti limitasi Anda sudah naik. Saya kira itu ya. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak. Apa ada penanya lain? Baik. Saya pikir untuk sesi tanya jawab dengan Bapak Abdul Hafid cukup ya, karena mengingat waktu isoma. Nanti untuk jika ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan lain, mungkin bisa melalui WhatsApp, join di grup WhatsApp yang linknya sudah diberikan di chat Zoom kita pada hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih lagi saya ucapkan kepada Bapak Abdul Hafid Holik untuk waktunya Pak, untuk sharing ilmunya, memberikan solusi kepada teman-teman semua. Dan terima kasih banyak juga untuk partisipasi daripada peserta semua. Sebelum menutup acara, saya ingin memberikan lagi beberapa yang tadi pemateri telah highlight ke kita. Sebisanya kalian ingat untuk memacu semangat dalam berusaha. Yang pertama, tadi Bapak Mardigul sempat menyampaikan bahwa dalam berusaha itu
sebisa mungkin kalian enjoy dengan apa yang dilakukan. Dan hal-hal yang penting yang kita harus lihat dalam berbisnis yaitu perhatikan bagaimana marketnya, bisnis modelnya, bagaimana profitnya, dan untuk mengenai modal itu pikirkanlah di modal itu adalah hal terakhir yang kita pikir, karena untuk memulai suatu bisnis itu tidak akan bisa jalan kalau modal yang terus kita pikirkan terus-menerus. Selain itu juga kita bisa lihat siapa yang akan menjalankan bisnis ini, atau siapakah yang akan bermitra dengan kita ke depannya. Dan dari materi dari Bapak Abdul Hafid tadi ini sangat luar biasa, banyak sekali yang pesan-pesan yang bisa kita ambil tentunya. Salah satunya adalah sebisa mungkin kita mencari lingkungan yang bisa mengembangkan diri kita. Karena mengingat dari lingkungan itulah pembentukan diri kita. Bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal itu dari lingkungan. Dan ingat juga untuk teman-teman semua, tidak penting kita berasal dari mana, tapi seberapa kuat keinginan kita untuk bisa naik kelas, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan jangan pernah untuk menyalahkan keadaan. Terima semua takdir yang Tuhan berikan kepada kita. Karena atas penerimaan itu tentunya kita semua akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan potensi yang kita punya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin itu saja dari saya. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Tidak lupa saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua yang ingin bergabung di pertemuan kedua kita secara offline akan dilaksanakan besok pada tanggal 8 September 2021 jam 10 sampai dengan jam 13.30 di UKM Center Antam Pomala. Dan akan dilaksanakan juga untuk pertemuan ketiga secara offline di Kabupaten Kolaka untuk waktu dan tempatnya akan dikonfirmasi kembali. Baik, terima kasih lagi saya ucapkan kepada seluruh pendukung acara dan tentunya terima kasih untuk Bapak Mardigo yang telah memberikan materinya tadi. Terima kasih juga untuk Bapak Abdul Hafid untuk materinya yang sangat luar biasa, Pak. Dan atas perhatiannya mewakili seluruh panitia, saya Arina Restiana Arfa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.